Papua tidak rasis. Kami tidak rasis. Kami tidak anti. Tentara dan polisi rakyat Indonesia yang punya hati untuk pakai manusia di tanah ini. Bergabung rakyat semesta Papua. Menuntut hak menentukan nasib sendiri. Ingat kawan-kawan. Indonesia merdeka juga orang Belanda. Orang-orang kolonial itu turut membantu Indonesia merdeka. Yang mendirikan Kopassus yang hari ini atau kembali merayakan ulang tahun yang sekian itu adalah orang Belanda yang mendirikan. Orang Belanda yang mendirikan karena dia cinta Indonesia merdeka. Banyak orang Indonesia, tentara, polisi, warga sipil yang dukung tanah ini. Karena itu mulai hari ini perjuangan kita tidak rasis. Perjuangan kita melawan sistem yang menindas kita. Karena itu saya diminta menindaklanjuti dari apa yang Tuan Presiden bicara, Tuan Puan bicara. Perjuangan kita tidak rasis. Perjuangan kita terbuka untuk semua. Karena itu tentara, polisi, warga non Papua, orang asing siapapun, ketika Anda bersolidaritas dengan pendirian bangsa Papua, kau adalah sahabat kami, bergandeng tangan dan kita melawan sistem yang menindas kita. Tuhan berkati kita semua. Wah. Argumen politik Indonesia aneksasi West Papua 1 Mei 1963 ilegal. Bangsa Papua mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Situasi West Papua zona darurat kemanusiaan. Syukur bagimu Tuhan. Hari ini 1 Mei 2004 bangsa Papua memperingati 61 tahun. 1 Mei 63 sampai dengan 1 Mei 2004. Tragedi aneksasi hak politik bangsa Papua oleh pemerintah Indonesia melalui bantuan pemerintah Amerika Serikat. Belanda dengan menggunakan tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami hari ini juga kembali menegaskan bahwa Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari wilayah Republik Indonesia karena secara historis Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada 24 Agustus 1828 di Lombok, Teluk Tritun, Kaimana, Papua Selatan, tanah Papua, diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. Dan walaupun Papua Barat Indonesia dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Bagian bangsa Papua Barat tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928. Dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon pada tanggal 12 Agustus 1945, Muhammad Hatta menegaskan bahwa bangsa Papua adalah ras negroid, bangsa Melanesia, maka biarkan bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Sementara Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Dr. Anus Muhammad Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945, bahwa Papua Barat tidak termasuk di daerah-daerah yang diproklamasikan sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam konferensi Mencapundar tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949, status Papua Barat, Nederland Ikonia, secara eksplisit dinyatakan oleh Muhammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa merdeka. Ini adalah ungkapan yang jujur antara Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno bilang bangsa Papua masih primitif, kami tidak usah urus. Muhammad Hatta bilang bangsa Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Kehendak yang suci dan luhur bangsa Papua untuk memiliki negara sendiri ternyata ditanggapi dengan tindakan aneksasi pemerintah Indonesia melalui pengumandauan Trikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19
November 1961 di Yogyakarta. Fakta bahwa Presiden Indonesia memerintahkan gagalkan pemerintah pembentukan negara boneka buatan Belanda kolonial sudah merupakan pengakuan eksplisit tentang adanya sebuah negara. Trikora semakin memperuncing konflik antara Belanda dan Indonesia mengenai status politik tanah Papua Barat. Adanya perang dingin antara blok Barat dan blok Timur. Komunis dan semakin eratnya hubungan Indonesia dengan negara-negara blok Timur sebagaimana yang tertera dalam surat rahasia Presiden Amerika Serikat JFK pada Perdana Menteri Belanda Dr. J.E.D. Quay pada 2 April 1962 mengakibatkan Belanda tunduk pada tekanan politik Amerika Serikat untuk menandatangani persetujuan dengan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Persetujuan ini disebut dengan New York Agreement. Isi New York Agreement termasuk pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua untuk memilih. 1. Apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia? Atau B. Atau 2. Apakah mereka ingin memutuskan hubungan mereka di Indonesia dan tidak pernah dipersoalkan? Tanpa pernah meminta keterlibatan dan persetujuan rakyat dan pemimpin bangsa Papua, sejak 1 Mei 63 pemerintah Indonesia mengurus administrasi dan mulai menempatkan pasukan-pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua. Mereka berasal dari semua Kodam dan seluruh angkatan TNI dan Polri. Akibatnya hak-hak politik dan hak asasi manusia Papua telah secara brutal di luar batas-batas peri kemanusiaan. Beberapa di antaranya adalah pembunuhan secara kilat, penguburan hidup-hidup, pembunuhan terhadap korban yang terlebih dahulu disuruh menggali kuburnya sendiri, pembunuhan ayah kemudian dagingnya dibakar dan dipaksakan untuk dimakan oleh istri dan anaknya, pembunuhan dengan cara diikat dan ditenggelamkan ke dalam laut, dibuang di helikopter, diciduk di rumah dan tidak pernah kembali. Berbagai bentuk penyiksaan dilakukan terhadap bangsa Papua yang dikorbankan masih hidup dan korbannya masih hidup sampai sekarang. Ada yang disiksa dengan cara memasukkan besi panas ke dalam lubang anus, digantung dengan kepala ke bawah dan disundut dengan api rokok, disetrum, diteror, dijemput malam hari dan lain-lain. Para wanita juga mengalami perlakuan keji dan amoral, pemerkosaan terhadap terjadi di mana-mana, termasuk para anak wanita di bawah umur. Suami dan istri dipaksa bersetubuh di muka umum. Ada yang setelah diperkosa ditusuk alat kelaminnya dengan bayonet atau kayu. Selain itu terjadi banyak penahanan tanpa proses peradilan terhadap mereka yang dicurigai menentang keinginan pemerintah Indonesia untuk memasukkan Papua Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Mereka juga membakar rumah-rumah rakyat, kebun-kebun masyarakat dirusak, dan bangunan-bangunan gereja dibakar dan dihancurkan. Mereka yang tidak terpengaruh, tidak dipaksa dengan cara kekerasan, namun dibujuk dengan berbagai sogokan dalam bentuk uang, barang, jabatan maupun perempuan. Perbuatan-perbuatan keji dan biadab ini semakin memuncak menjelang pelaksanaan PPRA, penentuan pendapat rakyat, dan terus berlangsung sesudah PPRA. Tujuannya adalah untuk membungkam aspirasi murni dan kehendak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri pada tahun 1999 dan seterusnya. Keterlibatan pihak militer Republik Indonesia dalam pelaksanaan PPRA sangat dominan, tidak saja oleh militer Indonesia terlibat dalam intimidasi terhadap penduduk, tetapi militer terlibat dalam pengaturan pelaksanaan PPRA. Misalnya surat rahasia Komandan Korem 172 Kolonel Grego Soemarto. Perihal pengamanan PPRA tanggal 8 Mei 1969 yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku anggota Muspida Kabupaten Merauke. Isinya tersebut antara lain menyatakan apabila pada masa polling tersebut diperlukan adanya pergantian anggota Dewan Masyarakat pengganti supaya dilakukan jauh musyawarah PPRA. Militer bukan hanya menjadi tulang punggung terdepan dalam operasi pendudukan West Papua dan memenangkan pelaksanaan PPRA pada 1969 di masa lalu, tetapi juga selama 61 tahun dalam seluruh proses konflik di West Papua. Militer Indonesia telah menjadi alat utama dalam politik
pendudukan Indonesia di West Papua. Sejak Mei 63 sampai dengan 2023, telah terjadi lebih dari 20 kali operasi militer pada orang Papua di West Papua. Dalam 20 tahun ini, khususnya pasca aksi perlawanan rasisme rakyat Papua pada 2019, eksistensi militer di West Papua terus diperkuat. Kami terus mengikuti dan menyaksikan penerapan, penambahan personil dan pengembangan baru infrastruktur militer yang sangat besar di kota kabupaten. Saudara-saudara terkasih, pada kurun waktu yang sama, bukan hanya infrastruktur TNI Polri yang diperkuat, tetapi infrastruktur pemekaran sipil juga semakin masif dilakukan di seluruh tanah Papua dengan pemekaran provinsi, kabupaten, distrik. Yang semua ini memungkinkan pendudukan warga sipil dan TNI Polri datang menduduk West Papua dalam proyek genosida, ekosida, dan etnosida. Pelaksanaan otonomi khusus jilid 1 tahun 2021 sampai 2021, pemerintah Indonesia telah gagal total melaksanakan di West Papua dalam kurun waktu 23 tahun 2021 sampai 2024. Pemerintah tidak memberikan proteksi perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan orang Papua. Revisi sepihak dan penetapan paksa otonomi khusus jilid 2 pada 2021 oleh pemerintah Indonesia jelas-jelas memberikan ruang secara terbuka migrasi dan mengambil hak politik rakyat West Papua. Undang-undang ini juga membuka lebar pintu masuknya warga non-Papua menduduki dan menguasai wilayah-wilayah West Papua. Situasi ini telah berlangsung sejak 63 sampai dengan saat ini. Saat ini di 7 wilayah di West Papua masih berkonflik antara CPNPB dengan TNI Polri yang berdampak pada jatuhnya korban nyawa dan para pihak serta warga sipil. Sekitar 75.000 warga sedang mengungsi dalam 5 tahun terakhir ini. Hukum dan kekuasaan pemerintah Indonesia menjadikannya sebagai alat untuk menjerat dan menindas rakyat Papua. Bertolak pada fakta dan hasil investigasi dari berbagai lembaga dan publikasi yang telah tersimpan bahwa bangsa Papua dalam 61 tahun pendudukan Indonesia di West Papua sedang mengalami ancaman genosida, etnosida, dan ekosida. Ke depan secara cepat atau lambat bangsa Papua dalam pendudukan Indonesia akan punah sebagaimana yang dialami oleh bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, termasuk bangsa aborigin, bangsa Indian di Amerika, dan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks ini, bangsa Papua tidak mempunyai masa depan dengan Indonesia. Maka berdasarkan fakta 61 tahun pendudukan Indonesia dan demi menyelamatkan masa depan Papua, hari ini rakyat Papua melakukan aksi protes terbuka di 5 kota di tanah air West Papua dan 3 kota di Indonesia. Untuk itu kami menyerukan dan menyampaikan sikap. Pertama, tidak sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia karena tidak memiliki bukti-bukti sejarah yang otentik, murni, dan sejati bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki sebagai suatu bangsa yang merdeka sederajat dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi sejak tanggal 1 Desember 1961. 2. Rakyat West Papua secara tegas menolak hasil Perpres 1969 karena dilakukan atas dasar New Agreement yang cacat moral dan cacat hukum. Dilaksanakan dalam suasana penindasan di luar batas-batas kemanusiaan, peniadaan hak dan kebebasan berpendapat bangsa Papua dan dilakukan dengan cara-cara yang represif dan demokratis. Ketiga, West Papua zona darurat militer. Segera hentikan operasi militer di West Papua dan tarik militer organik dan organik dari West Papua. Keempat, CPNPB West Papua mewakili West Papua dan TNI Polri mewakili Indonesia
segera lakukan gencatan senjata demi mewujudkan perundingan politik yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Kelima, Indonesia segera buka akses terhadap jurnalis internasional masuk di West Papua. Keenam, Indonesia segera menepati janjinya kepada Ketua Dewan HAM PBB di Jakarta pada 2018 untuk memberikan akses kunjungan Dewan HAM PBB di West Papua. Ketujuh, bangsa Papua mendukung penuh perjuangan kaum buruh di seluruh dunia demi memperoleh penghormatan harkat dan martabat dan pengakuan peran kaum buruh dalam pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat global dan di seluruh dunia. Delapan, segera berikan hak penentuan nasib sendiri melalui referendum di Papua Barat sebagai solusi paling demokratis guna mengakhiri segala macam konflik di atas tanah Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami keluarkan pada momentum peringatan 61 tahun aneksasi hak bangsa politik oleh pemerintah kolonial Indonesia. Jayapura, West Papua, 1 Mei 2024. United Liberation Movement for Papua Departemen Politik. Koordinator lapangan Jeffrey Wenda. Wakil Koordinator Kamus Bayage. Penanggung jawab politik United Liberation Movement for Papua mengetahui One People One Soul. Menase Tabuni Presiden Eksekutif. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Hari ini kita buat di tempat ini. Besok dan seterusnya kita tidak akan akhiri karena perjuangan belum selesai. Solidkan barisan, kita bergerak sama-sama.